Halo teman-teman yang udah pulang hari ini. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan hari ini. Karena Tuhan kita Raja yang dahsyat dan hebat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Kita bangkit berdiri beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segala.
teman-teman, kita berikan tarian kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Shamina bina sampai wa, ana wa a a. Shamina bina
Ini sudah masuk ke bulan pertama. Ada yang tahu temanya? Sesuai dengan huruf pertama dari tiap bulan. Bulan Mei. Dan lanjutan dari bulan April. Kalau bulan April adalah ability to maximize. Bulan ini adalah maximize like Jesus. Maksimal seperti Yesus. Dan seperti yang sudah-sudah. Pokoknya setiap bulan, setiap minggu pertama, gue akan menjelaskan tentang tema yang dibawa, tentang tema setiap bulannya. Hari ini kita akan belajar sesuatu dan gue kasih judul maksimal seperti Yesus. Sesuai tema. Maximize like Jesus. Maksimal seperti Yesus. Kita akan baca firman Tuhan, tapi satu ayat dulu. Perbagian supaya makin mengerti. Kita lihat dari Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 13. Tapi kita lihat dulu perbagian. Oke? Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 13. Ayat 5 dulu ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, salah satu muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi, waktu itu ada banyak orang ketika lihat Yesus datang tuh kayak ketemu artis sama sih. Woi, Yesus tuh, Yesus, woi, Yesus yuk. Ngumpul semua. Kalau bedanya kalau ketemu artis-artis zaman sekarang gitu, mereka kumpul buat denger mereka nyanyi. Nah, kalau Yesus, mereka datang buat denger Yesus ngajar. Dan bukan cuma ngajar, setiap kali dikatakan di surat Markus dibilang gini, dimanapun Yesus melayani, selalu ada mujizat di situ. Dimanapun Yesus melayani. Dan kalau kalian baca lagi versi terjemahan yang lain, itu dibilang sampai kalau ada yang buta sembuh, ada yang bisu sembuh, yang tuli sembuh. Bahkan di terjemahan lain ada yang bilang gini, ada orang yang datang kakinya itu buntung, bukan pincang ya. Kakinya buntung, nggak ada kaki. Ketemu Yesus, dibikin mujizat sama Yesus, kakinya ada lagi. Itu yang Yesus lakukan. Makanya kenapa orang berbondong-bondong datang ke Yesus? Ya karena Yesus ada sesuatu yang para imam-imam lain nggak punya. Makanya kenapa banyak yang mau datang kepada Yesus. Nah, kita akan belajar hal lain ya, bukan tentang mujizat Yesus gitu. Kita akan lihat dari firman Tuhan ini. Jadi, ceritanya Yesus ada satu kebiasaan. Yesus punya kebiasaan buat murid-muridnya. Yaitu Yesus sering banget ngasih pertanyaan ke murid-muridnya tentang suatu hal yang mana sebenarnya Yesus udah tahu jawabannya. Yesus udah tahu jawabannya. Yesus pernah nanya sama muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Ya, Yesus pernah nanya gitu tuh. Yang Petrus bilang gini kan. Ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau ini salah satu nabi yang dibangkitkan gitu. Terus Yesus bilang, oh udah, kalau itu kata orang. Kata lu gue ini siapa? Baru Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus udah tahu jawabannya, Yesus tahu siapa dia. Cuma dia suka bikin pertanyaan gitu. Pernah juga Yesus nanya sama orang yang lumpuh yang teriak-teriak manggil Yesus, tahu gak sih? Yesus anak Daud, kasihanilah aku gitu. Terus Yesus mengajukan satu pertanyaan yang cukup aneh. Yesus nanya gini, apa yang kamu mau daripadaku? Ini orang lumpuh, orang-orang bener-bener nggak bisa jalan gitu ya. Dia nanya, lu mau gua ngapain gitu? Ya dia bakal ngomong, ya bisa jalan lah, masa main odong-odong gitu kan enggak gitu. Ya, supaya bisa jalan gitu ya. Akhirnya Yesus sembuhin gitu kan. Nah, Yesus bertanya bukan karena dia nggak tahu jawabannya. Tapi boleh gue bilang, Yesus itu bertanya karena memang Yesus hobi ngetes gitu. Dia suka ngetes. Ya orang kayak yang tanya gimana caranya bisa masuk surga. Oh, lu harus harus melakukan hukum Taurat. Yang jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah orang ayah dan ibumu dan sebagainya. Semuanya udah gue lakuin. Apalagi gitu. Ya dites lagi, ya udah. Jual harta lu semuanya. Baru ikut gue. Maksudnya jual harta lu, kasih ke orang miskin, baru ikut gue. Baru gak mau. Dia langsung ngetes. Padahal orang itu kalau berhenti nanya sampai gue udah lakuin. Ternyata hidup gue gak salah. Ya selesai.
nggak bakal diketes lagi sama Yesus gitu soal hartanya gitu. Cara belajar yang terbaik, ya cara belajar yang terbaik adalah dengan cara belajar dari kegagalan. Entah kegagalan diri sendiri atau kegagalan orang lain. Pokoknya cara belajar yang terbaik adalah belajar dari kegagalan. Contoh gini, waktu kecil kita merindukan Natal. Enggak, bukan. Waktu kecil kita nggak tahu tuh kalau kita sembarangan megang alat elektronik, nanti kita bisa kesetrum. Waktu kecil kita nggak tahu kan, masih ya umur-umur berapa sih? 3 tahun lah gitu, 4 tahun atau lebih kecil lagi. Kita nggak tahu tuh kalau kita megang alat elektronik bisa kesetrum. Waktu kecil kita taunya gini, orang tua kita selalu marah-marah kalau kita deket-deket alat elektronik. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh gitu. Terus kita berontak, berusaha, terus ditangkap lagi, baru juga pengen jalan langsung, jangan ya, nggak bisa gitu. Pokoknya gitu lah waktu kecil. Sampai satu waktu ketika orang tua kita lagi meleng, terus kita melihat ada kesempatan. Lalu, gitu ya. Kita berhasil memegang benda yang selama ini disetrum. Dan akibatnya kita kesetrum. Ya, semua pasti pernah kesetrum kan di sini kan? Pernah kan? Iya, gue juga pernah kesetrum sih. Gue kesetrum istri gue gitu. Jadi gitu ya. Nggak, waktu kecil gue cukup sering kesetrum elektronik. Biasanya gara-gara ini, tangan masih basah terus nyolok, tangan masih basah megang apa gitu. Akhirnya kesetrum gitu. Bahkan sampai detik ini gue masih kesetrum nih. Kalau pakai MacBook tuh konyolnya MacBook bahannya mungkin karena bahan dari logam. Jadi kalau telanjang kaki nih, injak ubin terus megang MacBook kesetrum pasti. Ya, jeleknya di situ, tapi ya sudahlah ya. Nah, reaksi kita waktu kesetrum itu kita pasti kaget gitu kan. Nah, setelah kaget akan muncul yang namanya trauma yang membuat kita kapok buat melakukan itu lagi. Betul nggak? Oh, ternyata kalau megang itu bisa kesetrum gitu. Akhirnya kita jadi takut. Terus kadang-kadang diisengin, dideketin barangnya ke kita gitu. Kitanya kabur sampai nangis. Nah, itu waktu kecil kayak gitu kan. Begitu juga dengan anak kecil yang maksa mau nyobain makanan orang tuanya. Orang tuanya lagi makan apa gitu. Ini anak masih kecil, orang tua makan apa. Nggak dikasih karena rasanya pedes. Pedes banget. Pas dikasih, terus anak ini pokoknya maksa gitu. Maksa. Terus anak ini akhirnya, ya udahlah. Dikasih cicip. Pedes loh. Ya tetap mau. Ya pas makan, dikasih cicip tuh. Cicip doang, kagak makan. Cicip doang. Itu anak kecilnya pasti langsung teriak gitu. Kepedesan gitu. Langsung cari minum, cari es, cari apa gitu kan. Nggak mungkin cari yang lain gitu kan ya. Wah kepedesan, cari kopi. Ya kan nggak gitu. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan. Larangan-larangan yang Tuhan berikan untuk manusia, boleh dibilang semuanya itu, semua larangan itu adalah agar manusia tidak perlu sampai mengalami yang atau melakukan kesalahan baru sadar gitu. Larangan itu, tapi bisa dicegah dengan cara menjauhi semua larangan Tuhan. Betul kan? Kita nggak perlu sampai kesetrum kalau kita nurut sama kata orang tua kita gitu. Jangan pegang nanti kesetrum gitu. Nggak bakal kesetrum kalau kita melakukan perintah orang tua kita kan. Tapi kalau kita nakal segala macam gitu, ya akhirnya kena setrum juga gitu. Karena melanggar namanya. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melakukan kesalahan karena kita ngeyel. Dibilangin nggak mau dengar. Dikasih tahu malah suka ngerasa lebih pinter katakanlah gitu. Akhirnya ya udah diizinkanlah Tuhan supaya kita, tanda kutip, menikmati kegagalan itu. Ya habisnya nggak bisa dikasih tahu. Alkitab udah bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Masih aja ada sesuatu yang lebih diutamakan daripada Tuhan. Ya udah diizinkan Tuhan supaya kita mengalami banyak hal gitu. Supaya suatu hari nanti ketika kita bikin kesalahan, kita datang sama Tuhan, Tuhan akan ngomong, kan udah gua bilang. Kayak gitu kan. Tapi Tuhan tetap terima. Selama Yesus belum datang ke dunia, kita bertobat minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Selama kita minta ampunnya itu tulus ya. Jadi ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Bukan Tuhan yang melakukan hal buruk ya. Tapi Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita karena kita ngeyel. Supaya dengan harapan nanti bisa muncul trauma-trauma terhadap larangan itu.
Jadi, wah kapok dah gue, aduh gue kapok dah ngelanggar perintah Tuhan, gue kapok lah gua, gitu. Akhirnya kita jadi mulai sadar gitu. Jadi ada kalanya Tuhan izinkan supaya kita mikir gitu. Padahal makanya Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kenapa harus sampai ngalamin sih baru percaya? Kayak gitu loh. Supaya kita berbalik sama Tuhan. Makanya diizinkan. Hanya aja gini, pertanyaannya adalah, kapan kita berbalik sama Tuhan? Ketika kita diizinkan masalah-masalah itu sama Tuhan. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Pertanyaannya adalah, kapan nih kita mau balik sama Tuhan? Dalam keadaan apa kita balik sama Tuhan? Ayo. Apakah dalam keadaan masih bisa tertolong? Atau keadaan yang sudah, orang suka bilang sudah terlambat kayak gitu. Kapan kita mau balik sama Tuhan? Ada satu buku ditulis oleh seorang dokter terkenal di Singapura. Ada buku, dia bikin buku. Bukunya dia bikin dalam keadaan dia itu kritis. Maksudnya sudah kanker stadium 3 atau 4, lupa. Judul bukunya adalah I Cannot Hug My Ferrari. Jadi dia seorang dokter spesialis, kayaknya dokter kecantikan deh, kayaknya yang kayak rekonstruksi gitu, dokter bedah plastik gitu. Terkenal banget, terkenal. Masih muda. Masih muda. Saking terkenalnya dia, banyak orang, bahkan artis, melakukan operasi plastik sama dia. Akhirnya karena banyak, jadi makin kaya dong. Gini ya, dia dokter Singapura. Di Singapura, kita bisa beli rumah, itu udah tergolong orang kaya. Mahal banget. Kita bisa beli mobil di Singapura, itu berarti kita orang kaya. Karena pajak mobil lebih mahal daripada harga mobil. Kenapa Singapura melakukan itu? Karena Singapura kecil. Bayangin kalau semua warganya bisa beli mobil. Hancur. Bisa-bisa, ya nggak tahu, ada mobil nggak bisa jalan aja pokoknya. Karena mobil semua. Karena kecil banget Singapura. Singapura lebih kecil dari Jakarta. Akhirnya dibikin gitu. Jadi kalau sampai orang ada yang bisa beli mobil, itu orang kaya loh. Lah ini dia punya Ferrari. Ferrari harganya tuh bisa 1,5 M, bisa 2 M, tergantung seri yang mana. Sampai suatu hari dia katanya dia menulis di buku itu, dia bilang katanya udah banyak yang ngasih tahu dia buat ingat balik sama Tuhan, ke gereja lagi. Tapi gue nggak butuh Tuhan gitu. Gue kaya, gue terkenal bisa gitu. Sampai akhirnya dia waktu lagi nge-gym, lagi treadmill katanya tiba-tiba dia kolaps, pingsan. Pingsan ya, nggak ada tanda-tanda, pokoknya pingsan aja udah. Pingsan. Ya. Kalau kita kan biasanya pingsan kalau lihat tagihan ya, Bapak kami, gitu, tagihan pingsan. Tapi orang ini lagi treadmill terus pingsan. Waktu dibawa ke rumah sakit, dicek, didiagnosa, dia tanya, saya sakit apa dok? Saya paling cuma kecapean doang, belakangan kurang tidur. Anda ngidap kanker stadium 3. Jam 3 apa 4 lah, lupa. Gitu. Langsung shock. Nggak mungkin, gue jaga kesehatan, gue jaga makan, gue begini, gue olahraga, segala macam. Akhirnya singkatnya, akhirnya dia masuk rumah sakit dan terus dirawat sampai dia meninggal. Sampai satu hari, di mana? Di kamar dia, di mana dia dirawat, rumah sakit. Dia ngomong gini, gue punya Ferrari, gue punya rumah. Tapi gue nggak bisa sentuh semua itu. Gara-gara kanker. Apa yang bisa gue banggain sekarang? Gue bisa beli itu tapi gue nggak bisa nikmatin. Dia nyesel, akhirnya dia bilang, gue nyesel ninggalin Tuhan, gue nyesel nggak dengerin apa yang dikasih tahu sama teman-teman gereja gue. Walaupun akhirnya dia meninggal. Makanya pertanyaannya, dia nyesel, ya bagus, dia bertobat, bagus. Tapi udah nggak tertolong. Sia-sia nggak hidupnya. Kayak gitu loh. Makanya ketika kita diizinkan Tuhan untuk keluar dari area yang sudah Tuhan kasih, kalau kita berbalik, Tuhan bakal terima. Masalahnya waktu kita berbalik, itu keadaannya bagaimana? Bukan soal berbaliknya. Ada yang bilang, ntar gue tunggu sekarat, sakit-sakitan dulu baru bertobat lah. Mending kalau sekarat. Kalau kasusnya kayak ditabrak truk atau ditabrak kereta yang tewas di tempat, lu kapan bertobatnya? Nah, orang suka bikin aturan-aturan di luar iman kita yang padahal merugikan diri sendiri. Gitu. Makanya hati-hati. Mengikuti perintah Tuhan gampang apa susah? Melakukan perintah Tuhan gampang apa susah? Melakukan perintah Tuhan itu bukannya gampang. Bukannya susah. Tapi mustahil. Mustahil. Kita ngelakuin 10 hukum Taurat tanpa cacat satupun. Itu mustahil. Maksudnya seumur hidup ya. Bukan 1 hari. Enggak, seumur hidup. Mustahil. Makanya kenapa Yesus datang.
Kita butuh satu lagi yang dari Tuhan, namanya kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, kita diselamatkan bukan karena kita rajin pelayanan, tapi kita diselamatkan oleh karena iman dan kasih karunia Tuhan. Yesus turun sendiri kok langsung bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau nggak lewat gua. Yesus cuma bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayo sini, udah nggak ada syarat. Ayo, tapi mau yang datang harus ikut dulu ya kelas pendalaman Alkitab 3 bulan, di training dulu layak apa enggak sih ya masuk. Enggak gitu, Yesus bilang, ayo yang butuh gua, ayo datang. Yesus ngomong gitu, simple. Nggak banyak aturan, nggak gimana gitu. Lanjut, ayat berikutnya dibilang gini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil aja. Dia bilang gitu. Filipus yang dites sama Yesus, itu ngasih jawaban atas pertanyaan Yesus. Kita harus kasih roti nih, kata Yesus. Dia ngomong ke Filipus, Yesus. Ya Filipus jawab dong. Mana mungkin Tuhan? Ini orang banyak banget. Duit kita di kas cuma tinggal 200 dinar. Katakanlah 200 dinar itu 20 juta, ya taruh lah ya. Gede kan? Gede. Tapi yang datang 5.000 orang, laki-laki. Belum yang cewek, belum yang bawa anak. 20 juta, makan apa? Kacang sukro satu-satu, kan nggak mungkin gitu. Mana kenyang. Akhirnya Filipus yang dites itu ngasih jawaban atas pertanyaan yang dikasih Yesus. Filipus pakai logikanya. Pakai cara berpikirnya. Yang mana? Nggak masalah dong. Ya kita punyanya otak. Ya kan? Kenapa nggak dipakai? Kita punya otak, kita punya iman. Ya kebetulan Yesus lagi nanya pakai hitung-hitungan, ya dia pakai otaknya. Dia pakai hitungan dong. Mana bisa sih kasih makan 15.000 orang? Ya kan? Kalau hitungan kasar ya. Laki-laki 5.000 katakanlah sudah beristri semua. Hitungan bodohnya gitu ya. Walaupun mungkin ada yang jomblo ya. Tambahlah ada istrinya, berarti kan 5.000, ya 10.000. Taruhlah masing-masing setidaknya punya satu anak. Jadi taruhlah hitungannya 15.000 dong. 15.000 orang. Ya kalau dia ikut KB punya 2 anak, jadi 20.000 orang. Iya, tapi ambil tengah coba. 15.000 orang. Dengan 20 juta. Caranya lu mau beli apa buat kasih makan 15.000 orang? Ya gue gak bakal kasih matematika di sini, pusing kalau ada matematika, kasih ke Jerome Pauline aja udah. Dibilang gini, mana cukup kasih makan 200 dinar, kasih makan 15.000 orang dengan 200 dinar. Walaupun tiap satu orang dapat 1 suap. Walaupun satu orang dapat 1 suap doang. Mana cukup, ada yang gak kebagian. Menurut perhitungan Filipus. Bener dong, kan pakai hitungan. Ya, itu kan pakai otak gitu. Yesus aneh-aneh aja nanyanya Yesus gitu kan. Nah, Filipus menggunakan akalnya dan pengalamannya yang memang benar. Ya kalau berdasarkan perhitungan dan cara dari manusia, ya nggak bakal bisa. Uang cuma katakan 20 juta buat beliin nasi uduk buat 15.000 orang. Ya, yang mana orang Israel kagak makan nasi uduk juga gitu ya. Ya gue nggak tahu makanan tradisionalnya dia masa onta kan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Menurut berpikirnya manusia. Dan dibilang di awal Yesus emang sengaja ngomong gitu ke Filipus buat ngetes aja gitu. Ya udah Filipus cuma ngejawab. Filipus nggak sampai nentang, tau nggak sih? Nggak bisa Yesus. Suruh pulang mereka aja lah. Kita mana bisa. Buat kita aja nanti nggak ada. Nggak gitu. Filipus cuma memberi jawab. Secara akal manusia jelas nggak bisa. Butuh berapa warteg itu buat ngasih makan 15.000 orang? Butuh berapa? Nggak tahu. Butuh berapa sotohana? Butuh berapa basreng? Bakso goreng. Gitu. Kalau pengikutnya orang Korea, berapa banyak bungkus kimchi yang harus disediakan untuk orang-orang 15.000 orang ini? Aneh-aneh aja pertanyaan Yesus. Tapi emang dikatakan untuk diuji. Sebenarnya Yesus udah tahu dia bakal ngapain. Yesus udah tahu. Ditulis begitu kan. Nah, seorang dari murid-muridnya, lanjutan, maksudnya ayat lanjutannya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Makanannya ada nggak? Ada. Ada. Tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Untuk 15.000 orang. Ada yang kebagian, ada yang enggak. Ya duluin Yesus lah sebagai guru lah. Yesus makan sampai kenyang dulu. Sisanya tetap nggak bisa. Ini pakai otak manusia dulu aja ya. Ya keluarkan otak manusia kita gitu ya. Karena kita belum dikasih tubuh malaikat soalnya. Di sisi lain, ya kalau kita baca ayat yang lain, kan ada orang Filipus yang pakai kepintarannya kan. Nah di sisi lain, ada orang yang mungkin secara kepintaran atau secara hikmat, hitung-hitungannya tuh kurang, matematikanya tuh kurang. Mungkin nggak sepintar Filipus. Di situ ada satu murid Yesus yang nggak sepintar Filipus mungkin, secara akademis. Namanya Andreas. Mungkin nama panjangnya Andreas Chong gitu, temen gue. Gitu. Ada Andreas gitu. Dia punya inisiatif yang bagus gitu. Dia sadar matematikanya jelek. 200 dinar buat 15.000 orang, 15.000 bagi. Ribet. Dia jalan. Dia jalan. Dia mungkin mikir gini, dia sambil lihat masalah, dia mikir, wah gimana nih caranya ngasih makan segini banyak orang ya? Duit nggak seberapa. Kalau suruh mereka pulang nanti, ntar malah pingsan di jalan karena lapar. Yesus kan beberapa hari soalnya ngajar di situ. Suruh mereka kumpulin janji iman, nggak mungkin. Kan? Nggak ada amplop soalnya. Jadi nggak mungkin suruh kumpulin janji iman. Barangkali Andreas mikir kayak gitu. Ya kurang lebih Andreas versi Firdi, ya begitulah ya mikirnya gitu. Mikir gitu kan. Ya perpuluhan ya, biar bisa perpuluhan gitu ya. Buat Tuhan gitu. Terus Andreas keliling. Liatin orang-orang yang denger Yesus khotbah. Dia lihat mungkin ada orang-orang yang, dia lihat macam-macam orang lah. Karena kan 15.000 orang kan. 15.000 orang mungkin ada yang, waduh, lihatnya ada yang begini, ada yang gitu, ada yang gini, ada yang gitu. Terus dia lihat, wah ada orang megang perutnya nih. Megang perutnya. Terus dia tanya sama istrinya, Bu, suaminya datang bulan? Ya nggak gitu ya. Lapar gitu kan. Kok suaminya datang bulan? Ya intinya Andreas tuh patroli gitu lah ya kan. Patroli sekitar sana, mencari sesuatu yang bisa didapatkan. Dia lihat ada orang yang liatin kotak bekalnya yang ternyata udah kosong. Ya. Orang sana kan kalau pergi jauh bakal bawa bekal namanya. Andreas keliling terus. Dan terus. Sampai di satu titik, dia lihat ada bocah lagi ngemil. Kayaknya enak nih gitu. Orang-orang lagi kelaparan, nggak ada makan. Ada bocah ngemil gitu. Asik banget gitu. Nah, terus entah apa yang dibicarakan Andreas sama anak ini. Ya. Bayangkan anak ini penampakannya adalah anak pramuka yang di film Up. Tahu nggak sih film Up? Yang rumah pakai balon. Nah, bayangkan anak itu kayak gitu ya. Lagi makan. Terus ada apa namanya? Ada bros-bros gitu. Lencana-lencana di bajunya gitu. Anggaplah kayak gitu. Nah terus entah apa yang dibicarakan Andreas sama anak ini. Sampai Andreas dapat informasi kalau anak ini masih punya stok makanan. Keren nggak? Semua nggak ada makanan. Kecuali satu anak. Masih punya stok makanan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Entah anak ini berhemat makannya. Atau memang bawaannya dia itu makanan doang gitu. Dia nggak bawa baju ganti, nggak, dia bawa makanan aja. Makanya di saat semua udah habis makanannya dia masih ada. Barangkali kan nggak dicatat ya. Tahu nggak siapa nama anak ini? Roti Boy. Karena dia punya 5 roti. Gitu. Katakanlah Roti Boy gitu ya. Kata Yesus, lanjut ayatnya, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Kan udah datang nih kan. 5 rotinya kan. Yesus, ada anak nih. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi buat apa ya? Gitu bingung kan. Ya bingung 5 roti 2 ikan. Nah ayat selanjutnya bilang gini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Kenapa nggak dimakan rumputnya? Karena mereka bukan sapi. Jadi jelas gitu ya. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kira-kira loh, ini kira-kira loh. Kan waktu masuk kagak pakai yang pencetan itu kan ya, yang absen tuh. 1, 2, 3, tahu gak sih yang pencetan itu tuh? Kan nggak pakai gituan, jadi kira-kira lah. Berdasarkan dari banyaknya ya kurang lebih 5.000 orang laki-laki. Ayat selanjutnya lagi bilang gini, lalu Yesus mengambil roti itu, stepnya nih ya, Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Jadi ikan-ikan ini dibagi-bagikan gitu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Coba pakai otak manusia lagi. Gimana caranya? 5 roti, 2 ikan. Yesus ambil, Yesus ngucap syukur, selesai ngucap syukur, dibagikan ke orang-orang, baik roti dan ikannya, sebanyak yang mereka kehendaki. Gimana caranya sebanyak yang mereka kehendaki? Itu ikan walaupun disuir ya, tetap ada batasannya kan? Ya kan? Tetap ada batasannya. Setelah Yesus melihat ada anak yang masih punya makanan tadi, Yesus nggak nanya gini, Yesus ada anak nih punya 5 roti 2 ikan. Yesus nggak ngomong gini, segini doang. Nggak gitu. Tapi katakanlah Yesus itu minjem makanan anak ini. Minjem. Dek, om pinjem ya. Gitu. Ayo, aduh. Bercandain ya. Mungkin Yesus ngomong gitu. Nanti om balikin. Dalam bentuk iPhone. Mirip teman kita. Ya, pokoknya kurang lebih kayak gitulah ya. Pembicaranya soalnya nggak dicatat pembicaraannya. Gitu. Om pinjem dulu ya. Nanti om balikin. Oke om. Gitu ya. Barangkali kayak gitu obrolannya. Setelah itu Yesus mengadakan acara gala dinner yang besar. Gala dinner. Buat kalian yang married ya. Kalau makannya itu yang di meja-meja. Jangan bilang makan meja. Kita bukan rayap. Bilangnya gala dinner. Ya, makan apa? Prasmanan apa makan meja? Ya kalau mejanya dari coklat sih gue makan. Ini meja dari kayu. Gala dinner. Gala dinner. Soalnya kan disuruh duduk berkelompok kan. Ya kan 10, 50, ada 100 ya gitulah. Terus tiap kelompok, karena bikin kelompok kan, menurut kebiasaan gereja, tiap kelompok mesti bikin nama kelompok. Mungkin ada yang namanya Singa Goa Daniel gitu kan. Ada namanya Singa dari Yehuda. Mungkin ada yang bikin nama Singa Ompong apa gimana. Udah bikin nama kelompok. Terus bikin yel-yel ya, biar bisa makan. Harus ada yel-yelnya gitu kan, bikin kelompok. Gila, ini versi Yesus gue berantakin semua nih. Versi Alkitab gue ya kurang lebih kayak gitu kali kalau di Indonesia ya. Indonesia kan mau kasih hadiah aja harus dikerjain dulu. Rese banget kan. Di acara manapun. Siapa yang dapat door prize, ya dapat hadiah gitu. Sampai sebelum dapat hadiah, kamu dikerjain dulu. Bayangin nggak kalau Yesus kayak gitu? Tuhan, kami mau berkat-Mu Tuhan. Kami minta motor. Terus Yesus bilang, aku akan beri motor kamu. Sekarang juga. Tapi kamu harus gembor dulu. Gitu. Ya kan nggak gitu ya Yesus kan? Joget gitu kan. Goyang TikTok dulu dong. Shopee goyang. Apa gimana lah. Gitu ya. Nggak penting gitu. Terus Yesus suruh mereka duduk berkelompok. Berkelompok gitu. Nah di sini, sampai di sini. Yesus itu ngajarin sesuatu kayak gini. Untuk bisa mengatur banyaknya orang. Supaya kita bisa mengatur. Kalau kita ini adalah pemimpin. Supaya kita bisa mengatur banyak orang, buatlah kelompok orang banyak itu menjadi kelompok-kelompok kecil. Supaya bisa lebih teratur. Makanya kenapa gereja besar selalu ada komsel. Karena nggak bisa gembalanya tuh handle semua, jemaat nggak bisa. Dibikinlah kelompok kecil. Kelompok kecil. Supaya lebih teratur. Jadi pemimpinnya bisa tahu dari ketua komselnya. Nggak perlu semua anak komselnya report gitu. Kalau jemaatnya cuma 30, oke lah ya. 30 ngelapor. Kalau jemaatnya 400 gimana? Ngelapor semua. Bisa gila kan gembalanya. Makanya kenapa ada komsel. Dan tentunya, ya pasti ada ketua kelompoknya. Iya dong, kalau ngumpul kelompok harus ada ketua kelompoknya dong. Bisa bahaya kalau nggak ada. Nah, ketika kita ada banyak hal yang mesti diurus. Ketika kita punya banyak banget konsentrasi yang harus kita urus. Coba dikelompokkan dulu semuanya berdasarkan prioritas, berdasarkan tujuan, berdasarkan jenis masalah yang sama dalam satu kelompok. Jadi dibikin di list nih, yang mana dulu yang harus gue selesain, yang mana dulu yang harus gue lakuin. Supaya teratur. Jadi supaya kita nggak kelabakan juga. Nah lalu, kemudian apa yang Yesus lakukan dengan roti dan ikan yang dia pinjam itu?
Yesus ngajarin sebuah hal penting dalam kehidupan, yaitu ketika kita dalam sebuah kekurangan, berada dalam sebuah kondisi kekurangan, atau berada dalam sebuah kondisi himpitan yang mana jalan keluarnya sepertinya nggak ada. Nggak punya jalan keluar. Peluang untuk berhasilnya itu tipis. Kalau kita melakukan sesuatu, peluang itu tipis banget untuk berhasil. Sepertinya nggak ada bantuan yang datang. Nggak ada yang mau nolong kita. Sepertinya begitu. Yesus ngajarin gini, ketika waktunya tiba, dalam keadaan seperti itu, lalu muncul sebuah peluang kecil atau sebuah bantuan kecil atau jalan keluar yang kelihatannya kecil, kita pakai itu, kita ambil peluang itu, kalau memang itu sebuah bantuan, kita ngucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan, ada bantuan setidaknya. Ya mungkin emang nggak cukup untuk itu semua, tapi ini tetap bantuan. Kita ngucap syukur dulu. Ternyata masih ada peluang. Ternyata masih ada harapan. Walaupun harapannya kayak tipis gitu, tapi ya kita ngucap syukur. Hari-hari ini banyak orang susah ngucap syukur. Mereka ngucap syukur cuma waktu lagi makan aja. Itu pun ngucap syukurnya udah template, tahu nggak sih doanya? Udah template gitu. Pokoknya kalau doa makan pasti begitu doanya. Gue pernah ada ketemu satu orang kalau doa makan tuh kayak doa syafaat, tau gak sih? Lama banget tuh. Doa makan padahal. Tangannya nggak gini. Pokoknya doa. Pas amin. Ayamnya hilang gitu. Saking lamanya doanya. Tapi ada juga yang baru nunduk selesai doanya. Gue nggak tahu doa apa dia. Jadi, ya doa banget ya. Makannya ya. Doa apa lu? Langsung begitu. Ada. Jadi ada orang yang udah template doa makannya. Mereka maunya berhasil dulu baru ngucap syukur. Bener nggak? Ada banyak orang kayak gitu kan? Kalau udah sukses baru ngucap syukur. Lagi berjuang terus. Nanti ketika gue udah sukses, ketika gue udah maju, gue baru ngucap syukur. Gue baru pelayanan. Gue baru dekat sama Tuhan. Kalau sekarang, aduh belum bisa, gue sibuk gitu. Ada orang yang kayak gitu kan? Berhasil dulu baru ngucap syukur. Kalau belum berhasil, ya belum ngucap syukur. Masalahnya, kebanyakan orang ketika sudah berhasil malah lupa ngucap syukur. Fakta kebanyakan kayak gitu. Justru sebuah kebiasaan hidup untuk mengucap syukur bukan dilatih dalam keadaan kita luar biasa baik. Tapi dalam keadaan luar biasa buruk. Lu masih bisa ngomong thank you nggak sama Tuhan? Sepulang dari sini gitu, ternyata habis duit gitu, tinggal 2.000. Mau makan apa 2.000? Permen aja 2.500 di Alfamart. Nggak bisa. Bisanya ya udahlah, ujung-ujungnya beli mie Sakura. Loh iya, ngucap syukur masih bisa makan. Ngucap syukur. Ketika posisi pekerjaan kita terancam. Ya, kalau yang udah kerja. Ketika posisi pekerjaan kita terancam. Apa yang kita lakukan pertama? Doa syukur atau doa peperangan? Kami perangi roh-roh yang ingin mengancam gitu. Atau doa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, posisi gue hari ini terancam. Berarti gue punya kemampuan yang diakui sampai gue menjadi ancaman beberapa pihak. Ketika istri lu bawel banget, lu ngucap syukur, atau malah lu tengking itu, roh bawel keluar dalam nama Yesus dari istri apa gitu. Kalau lu punya istri bawel gitu ya. Yang mana dulu nih? Ketika suami lu cuek, lu ngucap syukur atau malah ngambil minyak urapan? Kan minyak urapan dipakai untuk mengurapi orang jadi imam kan. Kamu imam gitu. Jangan terlalu cuek, saya urapi kamu. Diambil minyak. Diambil minyak angin, perih langsung. Akan ada masanya di mana kalian nih ya, para suami bakal kangen dengan bawelnya istri kalian. Dan kalian para istri bakal kangen sama cueknya suami kalian. Ada kalanya, ada masanya di mana kalian akan kangen sama itu. Bayangin kalau kebalik deh. Bayangin kalau kebalik. Suami bawel, istri cuek. Ayo lo gimana tuh? Kebayang nggak? Kebalik. Suaminya yang bawel, istrinya yang cuek. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak salah. Nggak salah. Cuma kalau kita mengeluhkan sesuatu seperti itu,
Ya kalau kita yang kayak gitu-gituan kita ngeluhin terus ya, ketimbang kita mau beradaptasi, kita akan menyesal suatu hari nanti karena protes kita itu. Suatu hari nanti kita akan nyesel karena protes kita menghambat proses. Semua ada waktunya, semua ada takarannya, semua ada goalnya. Ada masanya nanti ketika lu kangen. Gue berapa kali bilang emak gue tuh bawel banget. Emak gue marahin gue melulu tanpa sebab gue salah gue apa. Gue dimarahin, gue bilang emak gue bawel lah pokoknya. Sampai satu hari ketika emak gue meninggal, gue ngomong sama orang, nggak apa-apa gue dibawelin asal emak gue masih ada. Siapa yang tahu masa depan? Apa yang kita protes hari ini? Suatu hari nanti malah kita pengen itu terjadi lagi buat hidup kita. Siapa yang tahu? Mari lanjut. Yesus mengucap syukur untuk roti yang hanya 5 biji dan ikan yang hanya 2 ekor menurut perhitungan manusia. Hanya 5 biji roti dan hanya 2 ekor ikan. Selesai Yesus mengucap syukur, kalau di film-film, Yesus kan ngangkat bakulnya tuh ya. Pas diturunin jadi banyak. Itu film-film tuh. Tapi selesai Yesus mengucap syukur, mungkin rotinya tetap 5. Mungkin. Ikannya tetap 2. Mungkin. Tapi waktu dibagi kok nggak habis-habis ya? Jadi katakanlah Yesus bawa bakul, ini rotinya nih. Cuma bakul kecil gitu kan. Kecil, ketutup. Pas dibuka, oke roti ada 5. Oke. Ikannya bakul lagi kecil. Cuma 2. Ya udah, waktu ngucap syukur, ya diangkat ke atas. Oke, udah ngucap syukur, udah. Bagian nih, Yesus buka. Ya, ambil. 5, 6, 2, kok nggak bisa habis? Muridnya juga bingung, muridnya. Kok nggak habis? Kok nggak habis? Kita lihat, 5. Loh kok nggak habis dibagiin? Kayak apa tau nggak sih? Kayak di perjanjian lama, ada seorang janda ngasih makan ke Elia. Setelah itu dia bingung gimana bayar hutangnya. Karena kalau dia nggak bayar, anaknya jadi budak. Dibilang apa? Lu punya apa? Minyak. Pinjem. Baskom. Apapun lah, ember, segala macam dari tetangga. Sebanyak yang lu bisa. Lu isi itu semua tempayan. Sampai semuanya penuh. Lu jual, bayar utang, terus sisanya buat lu hidup. Mungkin janda ini mikir, gila lu. Minyak cuma segini, dituang ke semua ember. Mana bisa? Pakai perhitungan manusia. Mana bisa? Tapi yang masalah kan bukan soal di otak mana bisa, kan? Bukan. Lu taat nggak? Mana mungkin. Tapi lakukan gitu. Mana mungkin sih? Tapi dilakukan. Nah itu yang Yesus suka gitu, tahu nggak sih? Ada orang yang belum juga maju, udah nggak mau jalan. Nggak mungkin lah. Nggak, gue nggak mau. Ada kayak gitu kan? Makanya orang kayak gitu susah ngelihat mujizat. Susah banget. Model kayak gitu. Tapi janda ini nggak mungkin. Coba gitu kan. Diguyur. Abis nih bentar lagi. Abis tiba-tiba udah 20 gentong. Abis nih bentar lagi nih. Lu masih ada. Nah, ambil lagi gentong. Udah abis, Mak. Udah abis. Baru abis. Itu di perjanjian lama. Minyaknya berhenti ngalir ketika wadahnya sudah penuh. Roti dan ikan yang dibagikan Yesus. Yang dibagiin tadi tuh. Yang dibagikan oleh Yesus dan murid-muridnya. Ketika selesai dibagiin. Ya. Belum selesai maksudnya. Waktu dibagiin. Itu bermultiplikasi. Gue jarang pakai kata-kata ribet nih. Bermultiplikasi ketika semua orang sudah kenyang. Maksudnya gini. Waktu roti dan ikan itu dibagikan. Selesai bertambah. Maksudnya bertambahnya selesai nih. Ketika orang bilang, wah gila kenyang. Baru pas diambil, habis. Baru gitu. Dan orang itu, zaman itu makan roti, itu kan nggak yang kayak kita gitu ya. Kayak kebab gitu, nggak gitu. Tapi rotinya emang bener gede, terus makanya dirobek, dibagi. Robek, bagi. Kayak gitu loh. Cara makannya gitu. Jadi multiplikasinya itu berhenti ketika semua orang udah kenyang. Ngerti nggak sih? Jadi ketika mereka masih lapar, karena Yesus membuat mujizat, selama lu masih lapar, selama lu masih kurang, nih bantuan ada terus. Kayak gitu. Ketika semua orang, aduh gila, kenyang, berhenti. Ya bukan berarti lapar terus biar berkat. Bukan itu maksudnya. Berkat Tuhan itu mencukupkan.
Bukan bikin begah, tapi mencukupkan. Gue cerita dikit soal Icip. Produk dari saya dan Livi, gitu ya. Waktu pandemi awal-awal, kita pendapatan kan udah ceritakan ya. Pendapatan gue 0, bukan berkurang. Kesetop gitu, kayak keran mati aja gitu, kerannya dimatiin. Kesetop. Roda ekonomi kita hilang gitu. 0 semua. Tiba-tiba, aktivitas kita yang dilakukan berdasarkan iseng, membuat keripik kentang, selama hampir 1 tahun itu yang menghidupi kami dari hilangnya mata pencaharian kami sebelumnya. Itu pokoknya setengah tahun lebih lah. Setengah tahun lebih itu kita hidup gara-gara keripik kentang yang kita produksi. Tiba-tiba ada yang mesen 20, ada yang mesen 50. Itu kaget kita. Gimana caranya? Tapi ketika mulai PSBB dikendorin, orang-orang yang mulai bikin acara sudah boleh ada lagi. Istri gue dapat kerjaan, yang nyari Icip mana? Ada, tapi cuma ya udah gitu loh, kayak ya udah gitu, gimana sih? Ketika sudah ada berkat yang sebenarnya, berkat yang pada umumnya datang ke kita, ini bantuan berhenti. Berhenti bukan karena Tuhan stopin berkatnya, bukan. Tapi kasih karunia yang ini momennya hanya untuk yang segini aja. Ya kayak janda tadi, berhenti ketika semua bejananya udah penuh. Roti berhenti bermultiplikasi ketika semua orang udah kenyang. Icip berhenti produksi ketika kami sudah mulai bekerja lagi. Gitu. Kayak gitulah. Itu cara Tuhan bekerja gitu. Sampai sini paham? Nah, setelah mereka kenyang, ayat berikutnya. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi cara makan roti orang Israel tadi yang gue bilang yang dirobek-robekin tadi tuh ternyata ada yang kesisa atau nggak sih karena udah kenyang. Disuruh itu yang sisa robek-robekan itu dikumpulin. Ayo kumpulin. Pelajaran terakhir dari peristiwa ini adalah ketika masalah sudah teratasi, ya, ketika masalahnya sudah teratasi, sebuah pelajaran yang sering banget dilupakan banyak orang. Ada sebuah pelajaran dari peristiwa ini tentang itu semua. Karena keadaannya udah baik, karena keadaan sudah oke, ada satu pelajaran yang orang suka lupa tentang kebaikan orang lain yang membantu kita. Dibilang gini, ketika orang-orang telah kenyang, Yesus menyuruh mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Itu kita ngomongin roti. Artinya gini, jangan pernah melupakan atau membuang mereka yang selama ini, yang selama kita menghadapi kesulitan dan menghadapi masalah di masa lalu, pernah membantu kita walaupun bantuannya terlihat kecil. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah membantu kita. Justru dari bantuan yang kecil itu, kemudian kan muncul bantuan yang lebih besar. Ketika Yesus melihat bantuan kecil dari anak kecil, bantuan kecil itu diubah menjadi bantuan yang besar. Cuma dari 5 roti dan 2 ikan, tiba-tiba 15.000 orang bisa makan kenyang. Awalnya dari cuma 5 roti dan 2 ikan. Yang bisa menolong, menyelesaikan masalah yang besar, dimulai dari bantuan yang kecil. Jangan meremehkan bantuan kecil. Ketika masalah besar itu sudah teratasi, Yesus bilang gini, kumpulkan potongan-potongan yang lebih dan terkumpul. Ternyata bantuan yang didapat adalah bantuan yang kecil, tapi banyak. Sampai 12 bakul. Gue pernah bilang gini kan, kalau misalnya kita butuh uang, misalnya lagi butuh uang nih, gue butuh 500.000. Lebih baik kalau kalian minjem uang sama teman kalian, kalau pinjam sama orang langsung minjem, gue pinjam dong 500.000, kira-kira bakal dikasih gak? Nah, kalau kalian pinjam uang 500.000, kalau pakai bukan orang kaya, kalian pinjam duit dong 500.000, mungkin nggak dikasih. Lebih gampang mana? Minjem langsung 500.000 ke satu orang,
atau minjem 10.000 ke 50 orang. Kalian punya teman, ya. Banyak nih. Kalian punya teman 200 orang teman sekolah. Pinjam dong 10.000. Mungkin ada aja yang bilang, alah udah nggak usah balikin 10.000 doang. Ya gitu kan? Kecil, tapi kalau dapat 50 orang yang ngasih 10.000, dapat tuh 500.000. Bener nggak? Bantuan kecil, kalau banyak, tetap membantu. Ya kan? Jangan meremehkan bantuan yang kecil. Jangan meremehkan bantuan dari mereka yang terlihat kecil. Karena bantuan yang kecil itulah yang akhirnya membantu kita sampai hari ini. Siapa orang yang dulu pernah membantu kita waktu kita menghadapi kesulitan? Coba ingat. Siapa orang yang membantu kita dulu waktu kita lagi ada kesulitan? Ada orang yang selalu membantu kita. Coba ingat-ingat. Pertanyaan gini. Gimana kabarnya dia sekarang? Pernah nanyain nggak? Kalau baik, puji Tuhan. Tapi kalau dia sekarang justru sedang menghadapi masalah, di saat kita sedang tidak ada masalah, tawarkan bantuan dong. Karena mereka pun bagian dari potongan-potongan kecil di masa lalu kita yang pernah membantu kita. Itu yang namanya pengikut Kristus tahu diri. Anak kecil yang dikasih pinjam 5 rotinya, dan yang palingan tuh kayak cuma 2 piring lah 5 roti gitu kan ukurannya. Dikembalin sama Yesus 12 bakul. Tahu bakul kan? Bakul sama piring kan beda jauh, sangat jauh bedanya. Dikembalin sama Yesus 12 bakul. Itu kalau Yesus yang minjem, ada yang dia tuai dari apa yang dia tabur. Dan gue kasih tahu ya, ada yang nggak ditulis sama Yohanes. Itu baru bakul roti, belum bakul ikan. Pulang-pulang anak ini jadi pedagang. Gua rasa ini anak Cina kayaknya. Dagang dia. Kalau nggak Cina orang Padang ini. Dagang terus nih Tanah Abang. Gitu. Yesus ngajarin supaya kita tahu diri. Padahal Yesus itu Tuhan loh. Dia bisa bikin makanan dari apapun. Bener nggak sih? Kan di situ katanya banyak rumput kan? Bisa dong Yesus bikin mujizat. Tiba-tiba tumbuh pohon gitu. Satu pohon ada banyak buah gitu. Ada anggur, ada duren, ada semangka, ada nangka gitu dalam satu pohon. Bisa dong. Dia kan Tuhan. Tapi dia justru memilih untuk ngajarin kita nilai-nilai kerajaan Allah yang sejati. Dia ngajarin nilai-nilai itu. Yang tadi gue jelasin. Kejahatan orang lain itu nggak usah kita ingat-ingat lagi deh. Percuma lah. Orang yang dulu jahat sama kita. Siapa sebutin lah orang-orang pernah jahat sama kita. Udah. Ya kalau ditanyain mungkin kita bisa ingat gitu ya. Tapi nggak perlu diingat-ingat gitu. Ya udah biarin. Percuma. Nggak bisa membuat kita jadi lebih baik juga. Tapi jangan sekali-sekali lupain kebaikan orang yang pernah baik sama kita. Karena itu bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik lagi. Nggak usah ngarep-ngarep sukses masuk surga lah kalau kita gagal sebagai manusia. Yesus memaksimalkan apa yang ada di sekitarnya. Cuma barang kecil. Tapi ketika ada ucapan syukur, dia mengucap syukur untuk barang kecil ini. Kita nggak pernah tahu selanjutnya Tuhan akan melakukan apa. Tuhan, gue cuma punya 10.000. Ngucap syukur. Ada orang yang bahkan 100 rupiah aja nggak punya. Jadi jangan pernah berhenti ngucap syukur. Selalu ada alasan kita untuk ngucap syukur. Apapun. Jenny, kamu kemarin kan baru staycation kan ya? Nah, gue kasih tahu loh. Baru staycation kan. Di hotel mana gitu. Kamu udah ngucap syukur belum sama Tuhan? Bisa nikmatin itu. Nggak semua loh. Anak TPI bisa nikmatin itu yang kamu nikmatin. Bahkan sebelah kiri kanan kamu itu juga belum tentu bisa nikmatin. Di antara kamu bertiga, baru kamu yang nikmatin itu. Kamu ada privilege lebih gitu kata. Bukan berarti mereka orang susah, bukan. Ya kebetulan kamu lagi ya diberkati Tuhan lah gitu loh. Ngucap syukur nggak buat itu? Itu hal kecil apa sih? Gituan doang masa dibesar-besar. Bukan. Justru dari hal yang kecil kalau kita nggak pernah belajar ngucap syukur, gimana hal besar lu mau ngucap syukur? Lu bakal ngerasa, ini hasil usaha gua yang kerja, gua yang capek. Marwan sekarang lagi di puncak tuh, liburan. Nggak salah, nggak. Maksudnya gini, ngucap syukur nggak lu bisa liburan? Karena nggak semua orang punya kesempatan berlibur loh, walaupun duitnya ada. Apalagi nggak ada duit. Ngucap syukur nggak? You have good time di situ, teman.
Yosia yang kerja di tiket.com, udah ngucap syukur belum? Masih kerja. Masih bisa kerja gitu. Nggak dipecat kayak orang lain gara-gara pandemi. Gila, setahun pertama, berapa banyak orang tiba-tiba jadi pengangguran. Berapa banyak orang yang diusir dari kosan karena dipecat sama perusahaannya. Kita kalau nggak ngalamin itu, ya ngucap syukur. Bukan berarti kita bilang orang situ syukurin. Enggak, maksudnya kan, kita nggak sampai ngalamin. Itu aja udah jadi alasan buat ngucap syukur. Hansel, bisnisnya kan oke sekarang kan. Udah ngucap syukur belum buat kerjaan lu? Ada orang yang baru mulai bisnis langsung bangkrut. Ada. Tapi lu enggak, malah tambah bagus. Ngucap syukur belum? Yang udah punya anak, ngucap syukur nggak punya anak kayak yang sekarang gitu? Walaupun ada kesulitan waktu ngerawat anak ini. Karena ada orang-orang yang udah ngebet banget pengen punya anak, tapi nggak dapet-dapet. Sampai ada yang cerai gara-gara nggak dapet anak. Mereka saling nyalah-nyalahin, sampai ada yang rela pakai program bayi tabung. Yang harganya bisa sampai ratusan juta. Itu pun ada yang gagal. Jangan berhenti ngucap syukur. Jangan lupain orang-orang yang pernah membantu kita di masa lalu. Di masa sulitnya kita, hingga kita bisa kayak sekarang ini. Kita bisa nikmatin banyak hal sekarang. Ada orang-orang ngebantu kita dulu. Kemana mereka? Kabarnya gimana? Maksimalkan yang ada sama kita. Bukan soal ini loh, bukan soal uang, bukan soal skill, bukan soal prestasi, tapi juga soal orang-orang yang pernah membantu kita dan nolong kita gitu. Cuma buat nanya, gimana kabarnya? Ada satu orang yang dulu dia sering bantu gua banget gitu. Dan sekarang dia di Kanada. Kerja lah jadi TKI. Dia kerja sampai sekarang juga gua suka ngontek, gimana kabar lu? Gimana gini? Tanya terus. Bukan buat minta bantuan lagi, kagak. Bener-bener cuma nanya, kabar lu gimana? Kalau kabar lu buruk, gue bisa bantu, gue bantu. Cuekinlah orang-orang yang pernah jahat sama kita. Fokus sama orang yang pernah jadi potongan roti yang ngisi hidup kita. Hidup kita harus maksimal. Kalau mau jadi pengikut Kristus, mesti maksimal. Maksimal kerjanya, maksimal taatnya, maksimal seperti Yesus. Yesus nggak membuang sekalipun itu hanya sebuah potongan kecil dalam hidup kita. Yesus nggak pernah buang. Dikumpulin. Dikumpulin. Kayak firman Tuhan bilang gini, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jadi nggak ada yang sia-sia, jangan ada yang dibuang. Jangan lupa ngucap syukur, jangan sampai nggak maksimal. Amin. Yuk.